Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, langkah baiknya kita memulai pembelajaran dengan berdoa. Ibu minta kepada ketua kelas Aldi untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Apakah tampilannya sudah terlihat di HP kalian? Sudah, Bu. Suara ibu bagaimana? Jelas? Jelas Bu, jelas. Ibu ingin menyampaikan aturan selama pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian berpakaian sopan, lebih bagus jika memakai seragam. Dan ibu lihat kalian sudah memakai seragam. Kemudian menyediakan alat tulis, perlihatkan ke layar. Iya. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gerak parabola. Ini ibu ingin menanyakan kembali, di layar sudah ada pertanyaan, apa itu gerak parabola? Gerak yang lintasannya melengkung, Bu. Yang kedua, contoh gerak parabola. Orang main basket pas melempar ke dalam ringnya orang main voli pas bola kena. Menyiram tanaman yang ujung selangnya dipencet sebelah. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, besaran-besaran apa saja dalam gerak parabola? Ada sudut elevasi, jarak maksimum, tinggi maksimum, dan kecepatan awal, Bu. Nah, berarti kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang gerak parabola. Nah, ini adalah sebuah animasi benda yang bergerak parabola di depan kita yang kita ibaratkan sebagai layaknya gerak parabola, di mana untuk mencapai ketinggian maksimum itu diperlukan adanya kecepatan awal, yang artinya untuk mencapai cita-cita, untuk mencapai keinginan, maka diperlukan kecepatan awal yang kita ibaratkan sebagai tekad, niat, dan usaha untuk mencapai ketinggian tersebut. Manjada wajada, yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh ia akan berhasil. Kalian harus tetap semangat belajar, harus tetap berusaha agar keinginan kalian, cita-cita kalian dapat terwujud. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan tes pengetahuan awal dulu. Soalnya ada 3 pilihan ganda. Kalian jawab langsung diketikkan di WA. Ibu beri waktu 3 menit dari sekarang. Ya, terima kasih yang sudah mengirimkan jawaban tadi ya lewat WA. Itu sebagai tes pengetahuan awal kalian sebelum mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari, kalian dapat menyajikan data hasil percobaan gerak parabola melalui simulasi PET beserta makna fisisnya. Itulah garis besar kegiatan pembelajaran kita yang akan kita laksanakan pada hari ini. Ibu akan mensimulasikan gerak parabola melalui PET simulation. Ini adalah percobaan virtual yang bisa dilakukan melalui laptop maupun HP. Karena kita masih dalam keadaan pandemi, jadi kita bisa melakukannya secara virtual melalui PET simulation ini. Tunggu sedikit, ini meriam yang bisa diatur sudutnya. Kemudian ini ada initial speed, ini adalah kecepatan awal. Jadi percobaan hari ini, Ibu akan mensimulasikan bagaimana pengaruh sudut terhadap jarak maksimum maupun ketinggian maksimum. Jadi kita atur dulu sudut-sudutnya. Nomor 1 sudutnya berapa? 30. Jadi di sini mengaturnya di meriamnya. Kemudian kliknya ini, yang merah ini. Nah, ini lintasannya yang terbentuk. Bagaimana menghitung jarak, waktu maupun tinggian maksimum? Kita ambil yang ini tadi. Kolom pertama yang diminta apa? Ketinggian. Height-nya 2,87 m, Kak, Bu. Iya lah, Bu. Iya, tulis. Jadi kolom yang kedua adalah jarak maksimum. Nah, kalau jarak maksimum kita sini mengkliknya. 19,86. Ya, nah itu tulis hasilnya. Nah, waktu yang time, tulis time-nya. Ketiga sekon. Ke berapa lagi sudutnya? 37 derajat. Kalian lihat ya lintasannya nih, nah yang terbentuk. Nah, lintasan yang kedua sama seperti tadi. Terakhir, sama seperti percobaan 1, 2, 3, 4. Kita ukur dulu tingginya, karena tinggi berarti yang di atas di puncaknya. Nah, ambil yang height. 8,6 ya lah, Bu. Ya, untuk jangkauannya, jaraknya berapa? 19,86 meter, Ya, waktunya. 2,65 sekon. Percobaan 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ditulis hasilnya di tabelnya tadi. Ini hasil pengamatan dari simulasi PET. Ibu bagi kalian seperti pertemuan sebelumnya kita berkelompok. Jadi mendiskusikan LKPD lagi, cara berkelompok. Ya, silakan quick join. Satu-satu lah, aku satu dulu, Mbak itu Ikam satu. Ya, Bagaimana kelompok 2 diskusinya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Silakan Saiful, yang mana yang ingin ditanyakan? Yang nomor dengan nomor Y itu
G. Dengan G, kalian menjelaskan hubungannya antara sudut elevasi dengan titik berdasarkan tabel tadi. Jadi dari tabel tadi dilihat bagaimana hubungan keduanya. Apakah saling sebanding? G, ya MT. silakan Masih berdiskusi. Ibu tinggal dulu. Ya, tulis di itu di Bagaimana kelompok 1 sudah selesai kah berdiskusi? Sudah, Bu. Sambil dicek lagi, persiapkan satu orang untuk presentasi. Sebentar lagi kita akan ke room utama. Ya, selamat datang lagi di room utama. Bagaimana diskusi kalian tadi di breakout room? Lancar? Lancar, Bu. Sekarang Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk dapat mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tadi. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Siapa perwakilannya? Apakah perubahan sudut elevasi benda mempengaruhi lintasan benda? Jawabannya iya, sudah, Bu. Kelompok 2 ulun, Bu. Ya, silakan Diba. Yang A, data nomor 1 dan nomor 5 besar jarak maksimumnya 19,86 meter. Kesimpulannya, sudut elevasi mempengaruhi lintasan benda, tinggi maksimum, jarak maksimum, dan waktu jatuh benda pada gerak parabola. Udah selesai, Bu. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah menjawab diskusinya dan mempresentasikan hasilnya. Kita beri aplaus sama-sama untuk kelompok 1 maupun kelompok 2. Ibu ingin memberikan penguatan sedikit terhadap hasil dari diskusi kalian tadi, di mana sebenarnya untuk sudut elevasi memang mempengaruhi jarak maksimum, tinggi maksimum, dan juga waktu jatuh bendanya. Untuk hubungan antara sudut elevasi dengan jarak maksimum, bukan semakin besar sudut, semakin besar jangkauannya, bukan, tetapi jangkauan maksimum itu terletak pada sudut 45 derajat. Hubungan sudut dengan tinggi maupun waktu jatuh, nah ini baru sebanding. Semakin besar sudutnya, makanya semakin tinggi. Pasangan sudut elevasi itu jika sudutnya totalnya 90, titik jatuhnya benda itu akan sama dengan syarat kecepatan maupun jenis bendanya itu sama. Jadi selain 30 dan 60, berapa lagi yang bisa sama? Yang berapa, Mariato? 37 lawan 53 ya lah, Bu. Ya, 37 dan 53. Makanya tadi yang poin H, H2 hasilnya, nah itu tambahan dari Ibu terhadap hasil diskusi kalian tadi. Karena ada tes awal, maka sebelum mengakhiri kita tes akhir dulu, sama seperti tadi, diketikkan langsung di WA, kirim ke Ibu. Ini soalnya. Dimulai dari sekarang. Jadi tes akhir ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian setelah mengikuti pembelajaran tadi. Ya, terima kasih yang sudah mengirimkan jawaban tes akhir. Siapa yang ingin membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ulun, Bu. Jadi untuk kesimpulannya, sudut elevasi mempengaruhi lintasan benda, tinggi maksimum, jarak maksimum, dan waktu jatuh benda pada gerak parabola. Semakin besar sudutnya, maka semakin besar juga tinggi yang dicapai benda, Bu Ai. Ya, benar sekali kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Mariatul tadi. Nah, ini jawaban tes akhir tadi ya. Ibu minta ada yang menyampaikan refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini. Pelajaran hari ini pakai simulasi PET, langsung dapat hasilnya, Bu Ai, di PET. Kau melihat lintasan benda yang ditembakkan pada Meriam. Sangat menyenangkan, Bu. Ketujuh ulun gini belajarnya. Minggu depan Bu Ai pakai PET lagi. Nyaman, rame, Bu Ai, kayak hari ini. Ya, terima kasih Diba. Untuk penugasan sudah Ibu bagikan juga di grup WA. Untuk selanjutnya memang kita percobaan kembali lewat PET, tetapi perbedaannya minggu depan untuk mengetahui pengaruh kecepatan dan massa benda terhadap ketinggian maksimum dan jarak maksimum. Jadi sambil dipelajari kembali modul yang sudah Ibu bagikan. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Ibu mintakan lagi kepada Aldi untuk mengakhiri pembelajaran kita dengan doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Aldi, terima kasih anak-anak Ibu semua. Semoga pembelajaran hari ini dapat memberikan manfaat. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Tetap jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan. Ingat 3M, ingat pesan Ibu. Tetap semangat belajar. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas partisipasinya.
Mohon maaf jika Ibu ada salah kata. Gua kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.